Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menat. Ini rekaman sudah saya sediakan, silahkan di-play. Izin saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum Bu Mai, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Fitri, alhamdulillah baik Bu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau minta bantuan kepada Ibu. Apa yang bisa saya bantu untuk Ibu hari ini? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali itu Ibu Mai. Kalau ingin meningkatkan kompetensi di dalam pengelolaan kelas. Jadi apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Tapi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswi saya, Bu. Wah, jadi begitu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan tujuan tersebut? Begini Bu, saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tetapi saya masih bingung karena belum ada yang benar-benar tepat dan efektif dalam metode pembelajaran saya, Bu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan siswa-siswi saya yang sering berbicara, suka bermain pada saat saya melangsungkan pembelajaran di sekolah. Jadi apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Saya sebenarnya begini Bu, saya kan harus menentukan dulu beberapa strategi yang tepat untuk mengendalikan siswa-siswi saya yang suka berbicara. Namun saya masih bingung menentukan strategi tersebut, sehingga saya dapat membuat siswa itu tenang di saat saya berikan pembelajaran di sekolah. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya ya Bu Mai, jadi kita sebagai guru perlu memahami dulu penyebab siswa itu suka berbicara ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian mungkin ada juga penyebab lainnya seperti siswa tidak memahami materi yang Ibu sampaikan begitu, atau mungkin ada penyebab lain, atau mungkin siswanya bosan terhadap pelajaran yang Ibu berikan, atau mungkin bisa jadi mereka itu ingin mendapat perhatian yang lebih dari Ibu. Begitu mungkin salah satu penyebabnya ya begitu Bu. Iya juga Bu ya. Berarti saya juga harus saya harus selektif dalam menentukan metode pembelajaran yang akan saya tentukan. Tetapi juga saya bingung bagaimana cara menentukan metode tersebut supaya metode itu betul-betul tepat saya gunakan untuk pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran saya matematika. Karena pelajaran matematika itu mungkin akibat pembelajaran itu mereka kurang respon dengan pembelajaran saya, sehingga mereka sering berbicara ketika saya memberikan pembelajaran tersebut. Kalau begitu Bu Mai, ini saran saya ya, Bu Mai bisa memberikan penjelasan yang lebih yang lebih jelas atau lebih mudah dipahami oleh siswanya, karena kan pelajaran matematika itu tingkat kesulitannya itu mungkin apalagi tingkat SMA ya, itu kan lebih sulit. Jadi kan Bu Mai harus lebih bisa memberi penjelasan yang lebih memahami siswanya. Kemudian
Bu Mai juga bisa menggunakan metode yang menarik dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswanya agar siswa itu tidak bosan di dalam pelajaran yang Ibu ajarkan, begitu. Ya juga Bu ya, saya juga akan berusaha untuk melakukan yang Ibu sarankan. Tetapi juga saya juga akan melihat kembali di mana kecenderungan siswa-siswa saya itu dalam belajar matematika. Apalagi kan seperti yang Ibu katakan, anak SMA itu cenderungnya cepat bosan dengan pembelajaran matematika. Berarti dari pembelajaran-pembelajaran ataupun strategi-strategi itu yang saya lakukan, saya akan melihat-lihat kembali strategi apa atau metode apa yang cocok untuk saya lakukan. Ya, ya begitu Bu Mai. Kemudian Bu Mai juga bisa memberikan ini bagi siswa yang yang suka bercerita tadi. Bu Mai juga bisa memberikan penguatan positif atau memberikan ujian atau apresiasi bagi siswa yang aktif di dalam belajar atau yang diam, aktif diam ketika Ibu menjelaskan. Jadi tidak ada yang ribut atau tidak ada yang berbicara. Begitu, Bu. Mungkin seperti yang katakan juga bisa saya mengerti. Jadi sekarang saya akan mencoba beberapa metode yang saya anggap kira-kira bisa saya laksanakan. Apalagi kan metode pembelajaran sekarang kan udah banyak. Maka mungkin saya akan melihat salah satu atau mencoba salah satu dari metode tersebut. Sehingga saya bisa belajar, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran itu yang lebih maksimal kepada peserta didik saya. Oh, oke. Oke Bu Mai, jadi sekarang bagaimana nih? Apa sudah ada gambaran ya? Apa Ibu sudah memiliki gambaran untuk strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Sudah ada gambaran Bu Mai? Insya Allah saya punya ide dari penjelasan Ibu, saya udah menangkap beberapa metode atau gambaran yang akan saya laksanakan. Mungkin dengan mungkin dengan metode ini bisa memacu siswa-siswi saya untuk lebih belajar dan mengurangi pembicaraan mereka di kelas. Oke, ya. Alhamdulillah Bu Mai, kalau Bu Mai sudah memiliki gambaran untuk pengelolaan kelas yang lebih baik. Baiklah Bu Mai, saya rasa cukup sampai di sini ya diskusi kita pada hari ini. Harapan saya semoga Bu Mai bisa mengimplementasikan strategi yang telah kita diskusikan tadi. Jadi Bu Mai nanti bisa memberi tahu saya tentang strategi yang telah Ibu Mai terapkan berhasil atau tidak. Itu juga menjadi bahan refleksi bagi saya ketika suatu saat nanti saya mana tahu ya, saya nanti menemui kasus yang seperti Bu Mai alami. Ya, terima kasih Bu Mai sudah berbagi. Semoga kita bisa menjadi membawa perubahan bagi anak didik kita. Saya juga berterima kasih kepada Ibu untuk hari ini karena Bu Fitri sudah mau mendengarkan curhatan saya tentang siswa-siswi saya yang sering berbicara di dalam kelas pada saat saya memberikan pelajaran. Semoga dengan pembicaraan kita ini dan implementasi strategi yang saya lakukan nanti ke depannya dapat membantu saya untuk meningkatkan kualitas saya sebagai seorang pendidik. Dan saya juga akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka tentang matematika itu. Dan saya berharap ke depannya Ibu juga tidak bosan-bosannya memberikan bantuan dan masukan kepada saya supaya saya lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi saya. Untuk hari ini saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu. Semoga ke depannya kita bisa berkolaborasi bersama, walaupun kita berbeda jenjang, mungkin kita bisa berbagi ilmu.
Ya, makasih banyak Bu Fitri atas Ya, bantuannya. Harapannya semoga kita lebih maju lagi ke depannya. ya, sama-sama Bu Mai. Ya. Sama-sama Bu Fitri. Selamat siang Bu Mai. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita nih, bercerita tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Baik Bu Fitri, silahkan. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan kepada Begini saya? Bu Mai, saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang bersemangat di dalam belajar ya khususnya pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian ketika saya memberi tugas untuk dikerjakan di rumah, murid-murid saya itu kurang kurang mau untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi saya bingung nih Bu Mai, bagaimana ya? Jadi menurut Bu Fitri, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, tentunya saya mengharapkan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang. Kalau begitu menurut Bu Fitri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu di kelas kurang antusias dalam mempelajaran bersama kita? Jadi begini Bu, kalau saya ingat-ingat, setahu saya yang membuat murid-murid saya itu kurang bersemangat ketika belajar bersama saya, karena pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik atau kurang menyenangkan bagi siswa saya. Ya, saya juga lebih banyak menerapkan metode ceramah. Jadi terkesan siswa itu banyak yang bosan, mengantuk begitu, sehingga mereka tidak bisa mengeksplor kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi pembelajaran itu lebih banyak dari saya sendiri, Bu. Oh, begitu ya, Bu Fit. Kira-kira hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu tetap bersemangat dalam pembelajaran itu? Menurut saya ya, Bu, ya pasti semua murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan dan tidak membosankan seperti yang telah saya berikan di kelas, begitu Bu. Wah, saya juga bersependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya seharusnya pembelajaran itu berpihak pada murid, ya. Kemudian pembelajaran itu seharusnya lebih banyak siswanya yang aktif ketimbang gurunya. Jadi kalau sekarang ya pembelajaran itu kan lebih banyak aktif gurunya. Kemudian saya bisa membuat ice breaking ketika murid itu sudah mulai jenuh atau mulai bosan di dalam belajar. Atau saya juga bisa memberikan game yang menarik, yang sesuai dengan materi yang saya berikan juga, begitu Bu. Karena itu bisa Lalu membuat mengenai PR ya. Lalu mengenai PR yang Ibu katakan tadi, yang Ibu berikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sehingga kurang semangat dalam mengumpulkannya? Kalau masalah PR, itu mungkin karena saya memberikan tugas itu tanpa menanyakan dulu pemahaman murid saya itu terhadap materi yang telah saya berikan. Saya hanya memberikan tugas. Jadi saya tidak menanyakan murid saya itu sudah mengerti apa belum terhadap materi yang sudah saya berikan. Kemudian saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam. Dan yang beragam atau
dan tidak menyenangkan bagi mereka, begitu Bu. Tapi kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku buku teks saja Bu di kelas. Tidak ada media sumber belajar yang lain. Tapi menurut Ibu, apakah sumber belajar lain bisa kita gunakan atau tidak adakah sumber belajar yang lain sebagai referensi kita dalam pembelajaran? Saya pikir banyak ya Bu, tidak harus buku buku paket pegangan guru. Masih banyak media-media yang lain, seperti kan sekarang sudah banyaknya media-media sosial yang lagi canggih-canggihnya gitu Bu, seperti ada video dari YouTube, ada dari TikTok yang bisa kita jadikan bahan referensi kita di dalam belajar. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid bersemangat dalam belajar. Apalagi dengan menggunakan media-media elektronik sekarang, seperti yang Ibu katakan, dengan game, dengan YouTube, melalui internet. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencana saya akan merancang pembelajaran yang menarik bagi siswa, yang menyenangkan juga, yang tidak membuat bosan. Apalagi kalau anak SD itu kan mereka senangnya belajar sambil bermain. Kemudian saya juga bisa membuat media belajar yang lebih aktif, yang lebih menarik, dan lebih menarik. Kemudian saya juga bisa memanfaatkan sumber belajar yang lebih beragam lagi, yang lebih bervariasi lagi. Saya juga memanfaatkan internet, video-video yang ada di YouTube itu untuk menambah pemahaman siswa, begitu Bu. Kemudian Bu, di dalam pemberian tugas, mungkin saya akan melihat dulu tingkat kemampuan siswa saya itu. Saya melihat dulu pemahaman terhadap materi yang saya berikan, tidak hanya langsung memberikan PR gitu Bu, besok kumpul. Jadi saya melihat dulu atau menanyakan dulu pemahaman mereka.